Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supran Faizin dengan nomor NIM 23121031 Prodi STI kelas 5B. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan citra dengan judul klasifikasi emosi menggunakan computer vision dan convolution neural network. Dan hasil dari cek plagiasi jurnal saya ada di 7%. Kemudian ini untuk PPT project saya. Untuk yang pertama, permasalahan dan tantangan penelitian. Yang pertama ada variasi visual lingkungan, yaitu ada perbedaan pencahayaan dan sudut wajah. Perubahan intensitas cahaya dan sudut wajah mempengaruhi deteksi fitur emosi secara signifikan. Yang kedua ada kompleksitas ekspresi manusia. Manusia merupakan orang yang mempunyai banyak perbedaan di antara manusia-manusia lainnya. Nah, salah satunya juga ada di variasi ekspresi wajah. Ekspresi emosi dapat sangat bervariasi antara individu satu dengan yang lain, membuat klasifikasi yang konsisten menjadi sulit. Yang ketiga ada kualitas dan kuantitas data, keterbatasan dataset yang seimbang, kurangnya dataset yang besar dan seimbang membatasi kemampuan model untuk belajar fitur emosi secara efektif. Kemudian metodologi penelitian tahap awal. Yang pertama ada pengumpulan dataset yang ada di 7 emosi dasar, kemudian ada citra wajah skala abu-abu 4 kali 48 kali 48 pixel, kemudian fokus pada ekspresi emosional. Pemrosesan data, normalisasi pixel dengan rentang 0 sampai 1, kemudian konferensi grayscale, ada direduksi kompleksitas, kemudian standarisasi input model. Peningkatan variasi data, ada rotasi, ada flipping, ada zoom acak, kemudian cegah overthinking model, tingkatkan robustness model. Kemudian ada metode penelitian tahap menengah. Di sini ada beberapa macam ya. Ada perancangan CCN, ada max polling, kemudian lapisan konvolusi, ada back normalization, kemudian dropout, ekstraks fitur penting, ada stabilitas dan akurasi model. Metodologi penelitian tahap lanjut. Ikhtisar tingkat tinggi, pendekatan teknis. Yang pertama, personalisasi pengalaman, menyesuaikan interaksi berdasarkan respon emosional pengguna. Kemudian pemantauan kesejahteraan mendekati perubahan suasana hati untuk mendukung proaktif. Yang terakhir, analisis dinamika kelompok memahami sentimen kolektif dalam skenario kolaboratif. Untuk tujuan dan hasil yang diharapkan yaitu menciptakan sistem klasifikasi emosi yang handal dan efisien, kemudian mengenali 7 emosi dasar manusia. Hasil yang diharapkan ada di target akurasi 85%, inovasi dan aplikasi dasar pengembangan interaksi manusia komputer, dan sistem cerdas berbasis emosi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zebrina, NIM 23121037. Di sini saya akan presentasikan hasil review dari jurnal yang sudah saya review. Saya mereview jurnal yang berjudul Penentuan Wilayah Wajah Manusia pada Citra Berwarna berdasarkan warna kulit dengan template Magin. Di sini hasil penelitiannya yaitu 12%. Kemudian saya akan mempresentasikan dalam bentuk PPT. Ya, pada citra berwarna berdasarkan warna kulit dengan template Magin. Oke, latar belakangnya yaitu komputer masih kesulitan mengenali wajah manusia secara otomatis. Penyebab utamanya yaitu perbedaan warna kulit antara pencahayaan tidak merata dan latar belakang yang menyerupai warna kulit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan wilayah wajah berdasarkan warna kulit pada citra digital, mengidentifikasi dan memisahkan wilayah wajah dari memisahkan wilayah wajah dari bukan wajah. Kemudian menguji efektivitas metode pada berbagai ras dan kondisi cahaya dengan penerapan metode template Magin untuk konfirmasi area wajah. Permasalahannya yaitu bagaimana komputer mendeteksi wajah. Yang kedua, jadi masalah utamanya yang dibahas adalah komputer masih sulit mengenali wajah manusia secara otomatis karena adanya perbedaan warna kulit antar ras dan pencahayaan yang tidak merata dan latar belakang gambar yang sering memiliki warna mirip dengan kulit.
Setelah saya mereview jurnal ini dan menemukan latar belakang serta masalah dari penelitian jurnal ini, saya menemukan metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian jurnal ini. Yang pertama ada metode low level, tahapan pengelolaan awal citra. Yang pertama yaitu tahapan low level. Pada tahapan ini berfokus pada pengolahan dasar citra untuk menyiapkan gambar agar siap dianalisis lebih lanjut. Dengan langkah yang pertama yaitu menginput citra RGB. Jadi gambar wajah manusia dibaca dalam format JPG yang berwarna, kemudian diganti ke format RGB. Yang kedua, konversi ruang warna. Dari RGB diubah ruang warna menjadi YC, BCR, dan kromatik RP agar efek cahaya atau luminasi dapat dikurangi. Langkah selanjutnya yaitu normalisasi piksel. Menggunakan rumus seperti ini untuk mendapatkan nilai warna kulit yang lebih stabil. Kemudian filtering, yaitu pengurangan noise. Menggunakan tapis linear dan non-linear untuk mengurangi noise agar warna kulit lebih jelas. Pada tahap ini menghasilkan citra kemungkinan kulit sebagai dasar proses berikutnya. Kemudian yaitu tahapan middle level. Pada tahapan ini digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis wilayah kulit yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Untuk langkah yang pertama yaitu pelabelan wilayah kulit, yaitu memberi label pada setiap area putih agar bisa dianalisis satu persatu. Kemudian analisis geometris, yaitu menghitung pusat massa, arah, kemiringan, lebar, dan tinggi tiap area kulit. Yang ketiga yaitu pemilihan wilayah non-wajah. Area yang terlalu kecil, terlalu lonjong, atau bentuknya tidak mirip wajah akan diabaikan. Hasil dari tahap ini yaitu berupa kumpulan area kulit yang kemungkinan besar adalah wajah dan siap dibandingkan dengan template wajah. Oke, dari tahap sebelumnya itu akan menghasilkan sebuah citra yang siap dibandingkan dengan template wajah pada tahap ini. Yaitu tahapan next level. Yang pertama yaitu menyiapkan template wajah model berupa citra wajah tampak depan. Yang kedua, penyesuaian ukuran template dengan ukuran area kulit hasil deteksi. Dan yang ketiga, melakukan korelasi silang antar template dan area kulit untuk menghitung tingkat kesamaan. Kemudian langkah keempatnya itu, jika nilai kesamaan tinggi, area tersebut dianggap sebagai wajah. Kemudian sistem menampilkan hasil deteksi dengan kotak merah di sekitar wajah pada citra ASI. Hasil tahap ini menunjukkan keberhasilan sistem dalam menentukan posisi wajah manusia dalam gambar. Oke. Hasil dan pembahasannya yaitu pencapaian utamanya deteksi wajah otomatis. Sistem berhasil mengidentifikasi dan menentukan posisi wajah manusia secara akurat dalam citra. Yang kedua, efektivitas template matching. Metode yang digunakan ini terbukti efektif untuk mendeteksi wajah pada berbagai kondisi inputan gambar. Dan ada tantangan dan keterbatasan, yaitu pertama tantangannya itu pencahayaan ekstrim. Kondisi cahaya yang sangat terang atau gelap dapat mengurangi akurasi pada saat pendeteksian. Yang kedua yaitu warna latar belakang yang mirip seperti kulit. Nah, kesimpulannya yaitu warna kulit efektif sebagai fitur utama deteksi wajah. Yang kedua, metode template matching mampu mengenali wajah secara otomatis. Dan yang ketiga, akurasi deteksi cukup baik pada citra kondisi cahaya yang normal. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Freya, dengan nomor 1252 dari SI Ilmu akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai penentuan nama tanggal kopi berdasarkan variasi derajat dengan menggunakan model warna RGB pada pengelolaan digital. Pertama-tama saya akan menunjukkan hasil dari plagiasi review jurnal saya menunjukkan 6 hasil dari jurnal saya menunjukkan 6% plagiarisasi. Masuk pada latar belakang. Yang saya bawa di latar belakang ini mengenai penelitian tingkat kematangan sangrai sapi yang seringkali dilakukan secara visual. Kemudian metode ini tidak objektif, dipengaruhi pencahayaan jenis biji dan persepsi manusia. Yang terakhir diperlukan pendekatan komputasi citra digital untuk menilai derajat sangrai secara otomatis. Masuk pada ringkasan masalah, bagaimana menentukan nama dan tingkat sangrai biji kopi secara akurat dan objektif menggunakan model warna RGB dari citra digital. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengembangkan metode pengelolaan citra digital.
Nah, tujuannya untuk menentukan tingkat sangrai kopi secara otomatis. Yang kedua, menentukan toleransi antara warna RGB dengan warna sangrai. Yang ketiga, membuat sistem klasifikasi derajat sangrai berdasarkan warna yang dominan. Yang terakhir, memberikan alternatif standarisasi untuk individu kopi. Untuk metode penelitian low level, yang pertama akuisisi citra dengan pengambilan gambar biji kopi dengan kamera digital di pencahayaan yang terkontrol. Yang kedua, proses citra. Yang pertama, proses citra dan mengkonversi ke ruang warna RGB, kemudian normalisasi nilai pixelnya, dan yang terakhir melakukan penyaringan noise agar warna stabil. Penelitian mid level, yang pertama ekstraksi fitur warna dengan menganalisis nilai RGB dan V, kemudian menghitung rata-rata dan distribusi intensitas warnanya. Yang kedua, klasifikasi derajat sangrai yang berdasarkan warna dominan dan tahap sangrai yang dilakukan. Kemudian melakukan penelitian high level, menganalisis dan evaluasi dengan membandingkan hasil klasifikasi warna dengan warna sangrai aktual. Yang kedua, interpretasi hasil dengan menentukan akurasi sistem dengan warna frekuensi. Dan hasil yang saya harapkan, sistem ini dapat membedakan tingkat sangrai dari yang light, medium, sampai dark secara otomatis. Kemudian menghasilkan standar warna RGB untuk tiap derajat sangrai, dan proses sangrai menjadi lebih efisien dan konsisten di industri kopi. Kesimpulan yang saya dapat di sini adalah warna RGB efektif untuk